Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu yang ditakuti oleh klan Ba'alawi atau oknum-oknum habaib khususnya di Indonesia adalah tes DNA. Di antara mereka ada yang mengharamkan tes DNA dengan dalih bla 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 bla. Padahal dulu sebelum polemik nasab, imam besarnya sudah mengatakan bahwa orang yang mengaku dzurriyyah Nabi itu wajib dites DNA. Karena tes DNA bisa menggunakan rambut, bisa menggunakan air liur dan sebagainya. Ketika polemik nasab bergulir dan sudah mencapai puncaknya, maka sang menantunya kemudian berdalih dengan alasan-alasan tertentu dan menyatakan bahwa haram hukumnya tes DNA. Islam adalah agama pengetahuan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi Islam jaya ini diantaranya karena memang Islam adalah terbuka terhadap pengetahuan, termasuk pengetahuan modern. Kalau Islam menutup, mengharamkan ilmu pengetahuan termasuk tes DNA, ini merupakan kemunduran bagi umat Islam. Nah, lalu apa manfaat tes DNA? Mari kita simak ceramah berikut ini. Kenapa sekarang masih mahal 12 juta tes DNA? Tahun 2010 masih 1 miliar. Tes DNA satu orang tahun 2010 1 miliar. 2020 sudah nurun menjadi 15 jutaan. Sekarang nurun lagi jadi 12,5 juta. Ke depan 3 tahun, 5 tahun ke depan tes DNA paling 300.000. Di Cina hari ini itu sudah 900 juta orang Cina dites DNA. Orang Cina jumlahnya 1 miliar lebih. Itu 900 juta penduduk China sudah dites DNA. Jadi akan kelihatan ini anaknya anu, ini turunan anu, sampai kepada pendiri Cina pada zaman masa lalu. Dan kalau ada orang mencuri, rambutnya ketinggalan, akan langsung ketahuan rumahnya di mana, anak siapa, saudaranya berapa. Indonesia tahun-tahun depan juga akan menggunakan tes DNA bagi seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Jadi orang yang anak angkat, kan di dalam Al-Quran tidak boleh anak angkat diebinkan ayah angkatnya. Itu ternyata sudah benar. Menurut biologi, kalau nanti ada anak angkat diebinkan ayah angkatnya, nanti geger. Kok ini anaknya tetapi DNA-nya beda? Ini haplogrupnya O, ini haplogrupnya E. Katanya dia anaknya, padahal dia anak dari Palestina. Dari Palestina, perang diambil oleh bapaknya supaya dia itu merasa punya ayah, dibinkan bin dia, dibikinkan akte segala macam, kelahiran atas nama ayah angkatnya. Ternyata apa yang di dalam Al-Quran diatur, ud'uhum li'abaihim dalika, apa itu, aqsatu indallah, itu ternyata sesuai dengan ilmu modern. Apabila seorang anak angkat dibinkan kepada ayah angkatnya, maka 100-200 tahun lagi itu akan bikin orang menjadi bingung. Ini katanya binnya bin anu, ternyata kok larinya ke Palestina, bukan ke Prabu Siliwangi. Ini gimana urusannya? Ternyata setelah dicari kitab-kitab sejaman, ditemukan bahwa dia adalah anak
angkat. Masa depan akan seperti itu. Nah, ternyata banyak sekali manfaat dari tes DNA. Zaman semakin berubah, semakin berkembang. Kalau Islam tidak terbuka dengan ilmu pengetahuan, maka umatnya akan menjadi umat yang cumut, yang tidak akan pernah maju. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.